Revina terkejut setelah melihat jelas wajah pria itu. "Anda, silakan duduk," perintah Abraham kepada Revina. Ini kali pertama interaksi antara paman dan keponakannya. Abraham yakin Revina tidak tahu mengenai hal itu. "Terima kasih, Tuan William," ucap Revina menunduk hormat kemudian mendudukkan tubuhnya. "Tuan, mengapa saya dibawa kemari? Bolehkah saya pulang sekarang? Suami saya pasti sedang mencari saya." Revina langsung mengutarakan keinginannya. Revina hanya mengenal Tuan William sebagai pemilik perusahaan tempat suaminya bekerja. Ia yakin jika Tuan William adalah orang baik. "Makanlah dulu, setelah itu baru bicara," kata Abraham dengan suara datar tanpa melihat ke arah Revina. Revina mengambil makanan setelah Abraham memulai makan makanannya. Kebetulan saat ini ia juga sedang kelaparan. Seketika Revina teringat dengan Felix. Bagaimana keadaannya sekarang ini? Mengingat hal itu, Revina jadi tidak berselera dengan makanannya. Saat ini Revina sudah berada di ruangan kerja Abraham. Revina duduk sambil menelisik ruangan tersebut sambil menunggu Abraham sedang berbicara dengan seseorang. Dia sudah terlalu melampaui batas. Beri dia pelajaran yang setimpal, perintah Abraham kepada seseorang. Abraham baru saja mendapat informasi jika yang ingin mencelakai Revina adalah orang suruhan Dewi yang bekerja di perusahaannya. Dewi juga bekerja sama dengan Jase. Setelah memberikan perintah, Abraham meletakkan ponsel di atas meja kerjanya. "Tuan, bolehkah saya pulang sekarang?" tanya Revina tidak sabar. "Untuk sementara waktu kau akan tinggal di sini," balas Abraham datar yang membuat Revina mengerutkan keningnya tidak mengerti. "Tapi Tuan, Felix pasti mencemaskanku karena aku tidak belum menghubunginya," Revina mengutarakan alasannya. "Kau tahu dirimu tadi dalam bahaya, karena ada yang sengaja ingin mencelakaimu," beritahu Abraham. "Apa?" Revina terkejut mendengar perkataan Abraham. Ia pikir tadi hanyalah orang yang ingin mencuri di rumahnya. "Tapi siapa yang melakukannya? Saya merasa tidak punya musuh. Hanya," Revina menghentikan kalimatnya ketika ia teringat jika hanya Jaselah yang selalu mengganggunya. "Saya tidak peduli Tuan. Saya ingin pulang sekarang," pinta Revina karena mencemaskan Felix. Ia tidak peduli lagi pada Jase yang akan berbuat sesuatu padanya. "Kau tetap akan tinggal di sini sampai suamimu datang untuk menjemputmu," ucap Abraham yang langsung dipotong oleh Revina. "Anda tidak berhak untuk menahan saya di sini," bantah Revina dengan nada marah. Kemudian ia langsung keluar dari ruangan itu. Revina mencoba mencari jalan keluar untuk pergi dari rumah Abraham. Tapi, baik pelayan maupun pengawal menahannya, membuat Revina kembali masuk ke dalam kamar dan tertidur di sana. Sementara itu, Felix yang baru saja terjaga mendapati dirinya sedang berada di sebuah kamar di dalam pesawat pribadi milik keluarga Maxim. Felix memegang kepalanya yang terasa pusing. "Silan, ternyata Sonia menipuku," Felix memaki wanita yang selalu membantunya selama ini. Saat ini pesawat pribadi yang membawa Felix pergi ke London masih mengudara. Butuh beberapa jam lagi agar sampai di tempat tujuan. Felix tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tapi, lihat saja nanti setelah ia mendarat, Sonia adalah orang yang pertama yang akan ia hubungi. Keesokan paginya, Abraham sedang sarapan bersama Revina dalam diam. Setelah sebelumnya Revina memberontak meminta untuk segera keluar dari rumah ini. "Maaf, Tuan, ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Anda," ucap salah seorang pengawal. "Siapa?" tanya Abraham dingin karena ia sungguh malas bertemu dengan perempuan jika tidak ada urusan penting. "Nona Cullen, Tuan." Abraham menarik sedikit sudut bibirnya mendengar jawaban dari pengawalnya. "Bawa dia ke ruangan kerjaku," perintah Abraham kemudian melanjutkannya sarapannya. "Habiskan makananmu," kata Abraham kepada Revina yang masih memakan sarapannya. Kemudian ia pergi menuju ke ruangan kerjanya. Revina hanya melirik sekilas. Karena saat ini ia merasa kesal dengan pria yang sudah menahannya sejak semalam. Ia pikir Abraham adalah orang baik. Tapi, ternyata bos tempat suaminya bekerja itu malah tidak mengizinkannya ia pulang. Sementara di dalam ruang kerja Abraham, seorang wanita sedang duduk dengan wajah yang ditekuk sambil menggerutu. "Malas sekali aku datang ke sini bertemu dengan beruang kutub tua. Jika saja bukan karena Felix aku tidak sudi berurusan dengannya." "Menyebalkan," Sonia mengumpat seorang diri. "Siapa yang menyebalkan?" Tiba-tiba pintu ruangan terbuka bersama dengan suara Abraham yang terdengar dingin di telinga Sonia. "Dasar beruang kutub tua," batin Sonia dalam hatinya. "Selamat pagi, Tuan Abraham," sapa Sonia sopan kepada pria yang umurnya 17 tahun lebih tua darinya.
Meskipun sudah berumur 42 tahun tapi Abraham masih terlihat gagah dan tampan. Astaga, apa yang aku pikirkan? Sonia mengusir pikiran kotor dalam otaknya. Ada apa kau datang menemuiku pagi-pagi? Tanya Abraham menelisik. Pasalnya Abraham tahu jika wanita yang sedang duduk di depannya ini sangat tidak ingin bertemu dengannya karena kejadian di masa lalu. Aku tidak datang untuk menemuimu, Tuan, aku kesini ingin bertemu dengan Revina, jawab Sonia tanpa basa-basi. Abraham seketika terkejut. Dari mana wanita gila ini tahu jika saat ini Revina sedang ada di rumahnya? Sonia ingin sekali tertawa melihat Abraham yang kelihatan terkejut. Sonia yakin Abraham tidak akan menyangka jika selama ini ia selalu mengawasi pria itu. Jangan terkejut begitu. Dari mana aku tahu Revina ada di sini? Adalah hal mudah untukku, kata Sonia sedikit menyombongkan diri setelah menangkap ekspresi terkejut di wajah Abraham. Untuk apa kau menemuinya? Tanya Abraham setenang mungkin menyembunyikan rasa terkejutnya meskipun sudah terlambat. Aku ingin menyampaikan pesan dari suaminya, jawab Sonia jujur. Sonia ingin menemui Revina hanya karena Felix. Ia tahu sepupunya itu pasti akan menghubunginya dan memarahinya. Jadi, sebelum Felix melakukan itu ia harus punya tameng untuk menghadapi Felix. Apa hubunganmu dengan pria itu? Tanya Abraham. Ia pernah menerima informasi jika Felix beberapa kali bertemu dengan Sonia. Namun sampai saat ini Abraham masih belum mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara Felix dan wanita gila ini. Felix adalah temanku. Bohong Sonia. Karena ia tahu Abraham pasti belum mengetahui siapa Felix sebenarnya. Kau pikir aku percaya? Abraham tersenyum meremehkan. Jika hanya seorang teman, wanita gila ini tidak akan merendahkan diri untuk datang bertemu dengannya, pikir Abraham. Terserah padamu, aku kesini hanya ingin menemui Revina. Tolong panggilkan dia sekarang, perintah Sonia yang sudah malas untuk berlama-lama berbicara dengan Abraham si beruang kutub tua. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk bertemu dengannya, kata Abraham santai. Tuan, tolong bekerja samalah. Aku hanya ingin menyampaikan pesan, pinta Sonia yang sudah mulai jengah menghadapi Abraham. Aku akan mengizinkanmu bertemu dengannya, tapi dengan syarat, kata Abraham dengan senyum menyeringai menatap Sonia dengan pandangan yang sulit diartikan. Sonia memutar bola matanya malas. Apa yang direncanakan oleh si beruang kutub tua ini? Mengapa senyumnya terlihat begitu mengerikan? Meskipun merasakan firasat buruk tapi Sonia harus menerima syarat dari Abraham. Baiklah, katakan apa syaratnya, tanya Sonia tanpa basa-basi. Aku ingin membalas apa yang telah kau lakukan padaku dulu, kata Abraham masih menatap Sonia. Apa maksudmu? Tanya Sonia yang seolah-olah tidak mengerti, padahal ia sangat tahu apa yang dimaksudkan oleh Abraham. Aku rasa kau pasti masih mengingatnya, ucap Abraham yang membuat Sonia menelan ludahnya dengan susah payah. Atau apa perlu aku mengingatkanmu? Abraham berdiri dari kursinya lalu berjalan perlahan mendekat ke arah Sonia. Tidak perlu, kata Sonia cepat, sebelum Abraham semakin mendekat padanya. Bagus jika kau masih ingat. Abraham kembali berjalan mendekati Sonia dan langsung menarik tangan wanita itu sehingga membuat posisi Sonia berdiri sejajar dengan Abraham. Sonia mengikutinya dari belakang dengan wajah yang ditekuk masam. Silan, dia sangat pandai mengambil kesempatan. Dasar beruang kutub tua, Sonia memaki dalam hatinya sambil menatap tajam punggung Abraham yang berjalan di depannya. Di mana dia? Tanya Abraham kepada salah satu pelayan wanita. Nona sedang ada di taman belakang, Tuan. Kemudian Abraham melanjutkan langkahnya menuju taman belakang seperti yang dikatakan oleh pelayan tadi. Dari jauh Abraham sudah melihat Revina yang sedang duduk melamun di kursi taman. Aku hanya mengizinkanmu untuk berbicara dengannya. Jangan berharap bisa membawanya keluar dari sini, kata Abraham yang hanya mendapatkan tatapan tajam dari Sonia. Dan jangan lupa dengan syarat yang kedua, bisik Abraham tepat di samping telinga Sonia. Setelah itu Abraham pergi meninggalkan Sonia untuk bertemu dengan Revina. Selamat pagi, Revina, sapa Sonia ramah yang membangunkan Revina dari lamunannya. Sonia tersenyum hangat kepada kakak iparnya. Nona Sonia, Revina terkejut melihat teman suaminya ada di sini. Sedang apa Nona di sini? Tanya Revina sambil melihat ke sekeliling seperti mencari seseorang. Panggil Sonia saja. Sonia mendudukkan tubuhnya di samping Revina. Aku kesini ingin bertemu denganmu. Ingin menyampaikan pesan dari Felix, beritahu Sonia. Pesan? Di mana Felix sekarang? Tanya Revina sedikit kecewa karena Felix tidak datang untuk menjemputnya, tapi malah hanya mengirimkan pesan. Saat ini Felix sedang pergi ke luar negeri.
Ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukannya. Sebenarnya semalam Felix sudah ingin datang untuk menjemputmu. Tapi, mendadak ia mendapatkan perintah untuk berangkat saat itu juga, terang Sonia agar Revina tidak kecewa dengan Felix. Keluar negeri? Apa Tuan Abraham yang menyuruhnya? Tanya Revina ingin tahu. Mungkin, aku juga tidak tahu. Bohong Sonia, tidak mungkin ia mengatakan yang sebenarnya. Revina mengangguk sambil berpikir, jika Abraham yang menyuruhnya mengapa pria itu tidak mengatakan apa-apa padanya. Felix juga menitipkanmu kepada Tuan Abraham karena ia begitu mengkhawatirkan keselamatanmu. Tinggallah di sini untuk beberapa waktu. Di sini lebih aman. Felix akan menjemputmu setelah dia pulang nanti, lanjut Sonia lagi. Berapa lama? Tanya Revina tidak bersemangat. Aku tidak pasti. Tapi percayalah, Felix sangat mencemaskan keadaanmu. Dia begitu mencintaimu. Sonia memegang tangan Revina, meyakinkan wanita itu. Suara dering ponsel membuat Sonia melepaskan tangannya dari tangan Revina untuk mengambil ponsel dalam tasnya. Melihat siapa yang menghubunginya, Sonia melihat layar ponselnya. Ternyata Felix yang menelpon. Ah, syukurlah, kau menelpon di waktu yang tepat. Sonia tersenyum mengangkat panggilan dari Felix. Beraninya kau menipuku, cerca Felix ketika panggilannya diangkat. Apa, aku sudah menyampaikan pesannya kepada istrimu? Balas Sonia santai. Untuk saat ini ia merasa aman karena Revina sedang ada di sampingnya. Revina terkesiap mendengar perkataan Sonia. Apakah itu Felix yang sedang menelepon? Revina menatap penuh harap kepada Sonia. Pesan apa? Kau jangan mengada-ada. Awas kau jika kita bertemu. Felix memarahi Sonia. Tenanglah. Sekarang aku bersama dengan Revina. Kau ingin bicara dengannya? Felix langsung mengganti panggilan suara menjadi panggilan video ketika Sonia mengatakan Revina ada bersamanya. Mana istriku? Wajah Felix terpampang di layar ponsel Sonia. Ini, Sonia menyerahkan ponselnya kepada Revina. Felix, Revina tersenyum melihat wajah suaminya. Felix pun merasa lega setelah melihat keadaan Revina yang baik-baik saja. Bahkan wanita itu tersenyum sangat cantik di matanya. Sayang, balas Felix, kapan kau pulang dari luar negeri? Mengapa kau menyuruhku untuk tinggal bersama Tuan Abraham? Revina memberondong suaminya dengan pertanyaan yang membuatnya bingung. Sialan, apa yang sudah disampaikan oleh Sonia kepada istriku? Belum pasti sayang, tapi aku janji akan pulang secepatnya untuk menjemputmu. Maaf aku tidak ada untukmu di saat kau membutuhkanku. Felix merasa kesal dengan keadaannya sekarang yang tidak bisa mendampingi wanita yang sangat dicintainya. Untuk sementara tinggallah bersama Tuan Abraham. Dia orang baik. Dia akan menjagamu karena aku mengkhawatirkan keselamatanmu jika kau tinggal sendirian. Lanjut Felix yang juga berpikiran sama seperti Sonia. Akan lebih baik jika untuk saat ini Revina tinggal bersama pamannya. Revina menghela napasnya. Baiklah, aku akan tinggal di sini. Tapi, kau harus secepatnya menjemputku. Iya, sayang, aku mencintaimu, ucap Felix sebelum memutuskan panggilannya. Ini, terima kasih. Revina menyerahkan kembali ponsel milik Sonia dengan wajah yang berbinar, karena sudah dapat berbicara dengan suaminya. Oh, ya, ini ponsel milikmu? Sonia memberikan ponsel milik Revina yang dia ambil dari Felix ketika pria itu tidak sadarkan diri. Terima kasih, Sonia. Kau sudah begitu banyak membantuku, ucap Revina tulus. Tidak, masalah, aku senang melakukannya, balas Sonia sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya mengumpat Felix. Gara-gara Felix, ia harus kembali bertemu dengan Abraham pagi ini. Sangat menyebalkan. Sementara itu di sebuah gudang yang sudah lama terbengkalai, dua orang wanita-wanita muda sedang disekap sejak tadi malam. Saat itu mereka baru saja pulang dari sebuah klub. Tiba-tiba beberapa orang pria menangkap dan membawanya ke sini. Hei, siapapun, tolong lepaskan kami, Dewi terus berteriak sejak tadi pagi. Jase kenapa kau diam saja? Berusahalah untuk mencari bantuan. Kesal Dewi kepada temannya yang sejak tadi hanya diam dan tidur. Mau minta tolong pada siapa? Tidak ada orang lain di sini. Kita tunggu saja mereka datang. Kata Jase yang juga kesal karena Dewi begitu berisik. Sebenarnya Jase sudah dapat menerka jika yang menyekap mereka pasti orang suruhan Abraham. Sedangkan Dewi tidak tahu apa-apa. Sial, mengapa mereka menangkapku juga? Tidak berapa lama kemudian pintu gudang itu terbuka. Biasan cahaya terang begitu menyilaukan mata dua wanita yang sejak tadi malam terkurung di sana. Terlihat beberapa orang pria berjalan masuk. Hei, lepaskan kami, mengapa kalian menangkap kami?
Apa salah kami? Pertanyaan beruntun Dewi sambil berontak ingin melepaskan diri. Seorang pria berjalan mendekat, mencengkeram dagu Dewi, mendongakkan wajah wanita itu ke atas. Di bawah lampu yang temaram terlihat wajah Dewi yang ketakutan. Apa kau tidak tahu? Apakah temanmu ini tidak mengatakan mengapa kalian ditangkap? Pria itu berkata dengan wajah yang menyeringai. Cih, apa maksudmu? Tanya Dewi setelah pria itu melepaskan cengkeramannya. Ceka, ceka, ceka. Aku yakin jika dia tidak mengatakan apa-apa, seorang teman seharusnya membantu temannya. Tapi temanmu ini malah menjebakmu, kata pria itu lagi sambil menunjuk ke arah Jase yang terlihat pias. Jase, apa itu benar? Yang dikatakannya itu benar, mengapa kau melakukan itu? Tanya Dewi yang sudah tersulut emosi oleh kata-kata pria tadi. Aku tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Jase menjawab dengan terbata-bata karena mulai cemas. Kau jangan pura-pura tidak tahu, Nona. Kini giliran Jase yang dicengkeram di lehernya, membuat wanita itu kesusahan bernapas. Bukankah tuanku sudah sering mengingatkan agar kalian tidak mengganggu wanita itu lagi? Kau pikir kau akan selamat? Ceka, kau pikir bisa membodohi kami? Meskipun bukan kau yang melakukannya tapi kau telah menghasut temanmu. Apa? Dewi yang mulai mengerti dengan keadaan yang terjadi begitu terkejut dan marah karena merasa telah dimanfaatkan oleh Jase. Kasihan sekali kau karena sudah dibodohi oleh temanmu. Kau hanya dijadikan alat untuk membalaskan dendamnya. Apa kau tahu jika wanita itu bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh? Sialan kau Jase, kau sengaja menjebakku, marah Dewi dan Jase hanya terdiam karena memang ia salah. Sekarang rasakan akibatnya, kalian berdua akan mati kelaparan dan membusuk di sini. Tidak akan ada yang bisa menemukan mayat kalian di sini. Ancam pria itu sambil berlalu pergi bersama teman-temannya. Hei, tunggu, aku tidak bersalah. Lepaskan aku, dialah yang telah menjebakku. Dewi terus berteriak. Orang-orang itu kembali menutup pintu gudang dan menguncinya tanpa memperdulikan teriakan Dewi.